Kang Tiana. Jadi ini tuh lagi dalam masa hari-hari Lebaran ya guys, di sini pada saat aku syuting ini. Tapi ini belum tentu tayang Lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang udah dukung aku, udah nontonin aku, udah subscribe aku. Semoga teman-teman semua sehat, teman-teman semua dikasih berkah yang melimpah dan rezeki yang lancar. Oke, langsung aja ya. Jadi hari ini aku tuh mau nyeritain salah satu drama Korea, judulnya Pachinko. Nah, sekarang kita lihat dari judulnya ya, Pachinko. Pachinko itu adalah, dia itu permainan, kayak permainan arcade gitu ya, sejenis permainan perjudian gitu. Tapi itu tuh sering dipakai banget di Jepang. Dan emang si Pachinko ini juga ceritanya tuh tentang Jepang dan Korea ya. Peran utamanya itu namanya Senja. Film ini banyak banget mengajarkan kita untuk berpikir yang seimbang gitu loh. Jadi ceritanya ini dia menceritakan tentang multigenerasi gitu dari keturunan si Ibu Senja ini. Nah, Ibu Senja ini adalah seorang anak desa yang dibesarkan oleh ibu dan ayah yang berkekurangan gitu ya. Jadi tidak kaya, tidak juga punya privilege lah gitu. Yang aku suka dari film ini, dia itu kayak menceritakan Senja dari kecil, remaja dan dewasa sampai tua gitu. Dia tuh ceritanya Senja kecil yang ayahnya meninggal, terus dia dididik oleh ibunya untuk mandiri gitu. Perempuan tuh harus mandiri gitu. Dia tidak disekolahkan karena ternyata pendapat ibunya bahwa ya sekolah untuk perempuan apa sih gitu. Anak perempuan tuh tetap harus mandiri, gak boleh bergantung sama siapapun, terus sama suami, terus sama laki-laki. Dan ibunya pun dia merupakan pengusaha kecil gitu. Dia mengelola pondokan gitu. Nah, Senja ini tidak pernah disekolahkan sehingga dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu. Jadi intinya tuh dia tidak berwawasan, tidak berpengetahuan, cuma dia punya keberanian dan punya tekad karena didikan ibunya yang harus mandiri itu. Kira-kira begitu. Nah, udah gede, dia tuh pekerjaannya tiap hari kayak pergi ke pasar, belanja, terus masak gitu. Untuk keperluan sehari-hari atau keperluan ibunya di pondok juga. Nah, karena itu lagi masa konflik gitu kan antara Jepang dan Korea, jadi Jepang itu menduduki Korea, kayak menguasai sumber daya alamnya gitu. Terus ada juga banyak orang-orang Korea yang diberangkatin ke Jepang untuk kerja tambang, terus entah itu digaji dikit atau besar gitu, tapi intinya mereka di zaman 1915 itu kayak Korea tuh lagi terpuruk banget. Terus apa hubungannya dengan si Ibu Senja ini ya, dengan si karakter si tokoh Senja ini? Jadi Senja ini, menurutku ya, Senja ini kayak merepresentasikan gitu, atau kayak memberitahukan kepada kita penonton bahwa ya Korea zaman dulu tuh kayak gini loh gitu. Karena pada saat dia remaja itu kan dia tidak berpengetahuan lah ya, tidak berwawasan, dan dia berkenalan sama salah satu makelar ikan dari Jepang yang diperankan oleh Lee Min Ho. Nah, kenalanlah sama dia, makin dekat, sering diantar, kayak ternyata pada saat itu ya Korea itu masih kayak nyuci di jembatan, bukan jembatan itu apa ya, kayak sungai gitu ya. Nah, nyuci di sungai gitu. Dia sering dianterin nyuci di situ, mencuci baju di situ, mungkin mandi juga di situ gitu. Nah, ya di situ tuh ada kecelakaan lah ya gitu, kecelakaan yang disengaja gitu ya, antara Senja sama karakter si cowoknya. Remaja dihamil, terus dia tidak mau menikahi nih si Lee Min Ho ini. Senja ini baru tahu ketika dia hamil ternyata orang yang menghamilinya udah punya istri, udah punya anak. Oke. Nah, terus habis itu ya udah dia nggak mau menikahi sampai hamilnya kurang lebih 4 atau 5 bulan. Terus tiba-tiba suatu hari ada orang yang datang dari Jepang untuk nginep di pondokan mamanya. Terus dia tiba-tiba pengen menikahi gitu. Nggak ngerti kenapa ini orang datang dari Jepang terus datang ke Korea. Dia menikahi Senja dan membawa Senja ke Jepang.
Terus kehidupan di Jepang itu Sonja ini nggak bahagia, nggak begitu happy gitu. Maksudnya ya dia punya keluarga, terus dia ada ipar, ditampung di rumah iparnya, kakak dari suaminya. Cuma nggak kaya gitu, tetap aja harus mengusahakan segalanya sendiri gitu. Nah pada saat dia muda, suaminya ini ditangkap oleh polisi, pendeta kan ya, digerebek gitu di gereja, terus dibawa gitu, terus ditahan. Ternyata Sonja ini baru tahu setelah dia punya 2 anak ya, setelah dia punya 2 anak laki-laki, anak yang kedua ini masih bayi. Dia baru tahu kalau suaminya itu adalah seorang yang pembangkang. Akhirnya Sonja ini harus bertahan hidup dengan berjualan kimchi. Di hari pertama dia jualan tuh kayak aduh sedih banget gitu, kayak gak ada yang beli, gak ada yang tahu kimchi itu apa, malah dibilang bau. Oh kimchi ini apa sih gitu, makan apa bau gitu. Sudah kayak teriak-teriak, oh ayo makan, ayo cobain ini makanan khas dari negara aku, kata dia gitu. Terus dia kan punya anak 2. Nah anak yang kedua yang bersama dia pengusaha pachinko gitu, pengusaha pachinko yang banyak banget ininya pelanggannya. Terus dia membuka cabang di sana, membuka cabang di situ. Si bapak ini punya anak namanya Solomon ya, namanya Solomon. Nah terus Solomon ini dia bekerja di Amerika. Pekerjaannya itu di perhotelan gitu, di aset-aset properti. Ekspansi perusahaannya tuh ke Jepang. Dari pekerjaan Solomon ini ya, yang tentang properti, malah menceritakan lagi masa lalu orang-orang Korea yang tinggal di Jepang sampai tua. Aku suka banget keunikan dari film ini, dari alur ceritanya itu. Dia tuh kemasannya tuh kayak 3 dimensi gitu loh, guys. Kayak pertama nih, Sonja kecil, kedua Sonja remaja dan dewasa, ketiga Sonja gede, Sonja tua. Nah, terus ending dari cerita ini tuh gimana ya intinya gitu? Apakah dia sad atau happy atau gimana gitu? Kalau menurutku endingnya tuh ini nggak tahu apakah akhirnya seperti apa gitu. Si ibu Sonja ini apakah tetap kembali lagi ke Korea atau kembali lagi ke Jepang untuk meneruskan hidup di Jepang gitu atau gimana. Tapi yang jelas di akhir cerita ini juga tidak begitu membuka semua fakta bahwa dulu tuh keturunannya Solomon ini tuh asal usulnya kayak gimana. Tidak membuka semua, tidak semuanya terbuka gitu. Hanya beberapa aja gitu yang ada di pikiran, entah di pikiran dia, entah di pikiran bapaknya Solomon, atau entah di visual yang digambarkan dalam film itu ya. Nah sekarang itu yang pengen aku bahas itu adalah dari film ini aku tuh belajar banyak banget bahwa setiap manusia itu punya sifat atau sisi baik dan sisi buruknya. Terus setiap kita pasti mendapatkan kebaikan dan keburukan itu kadang-kadang bareng gitu. Maksudnya gimana sih gitu? Nah aku tuh dapat gambaran ini banget dari karakter Sonja itu juga gitu. Gini loh, dia itu adalah seorang anak desa dari kecil sampai remaja, dididik oleh ibunya. Kata ibunya, kamu jangan sekolah, kamu bekerja aja, harus mandiri perempuan tuh gitu loh. Akibatnya dia jadi punya keberanian, dia punya ketegasan, dia punya berani gitu ya. Tapi dia tidak berpikir ke depan gitu loh, ya kan kayak terus nih dari mana aku menyimpulkan dia tidak punya pikiran ke depan atau tidak punya planning atau tidak punya perkiraan atau tidak memikirkan resiko ke depan tuh dari mana gitu. Itu semua dari 2 kejadian di film ini juga. Pertama ketika dia remaja nih deket sama Lee Min Ho itu, yang di peran yang dimainkan Lee Min Ho itu. Nah deket sama dia, nah terus dihamilin gitu kan. Setelah dia hamil minta nikah, terus baru tahu kalau dia ini punya anak 3 lagi dan punya istri. Dia nggak bisa menikahi. Oke, jadi kita nggak tahu tuh si Sonja ini kenapa nggak mikir ke situ, kenapa nggak mikir ini orang siapa, gimana, kenapa nggak mikir ke situ, kenapa dia mau aja gitu kan? Iya nggak? Kedua itu pada saat yang dia dinikahi oleh seorang pendeta. Setelah dia punya 2 anak, dia baru tahu kalau pendetanya itu ternyata pekerjaannya itu suka ngehasut, suka gimana gitu. Sonja ini tidak memikirkan risiko ke depan, tidak mengenali, tidak hati-hati gitu ya. Dia berani tapi nggak hati-hati. Oke. Itu karakter dia.
Terus itu juga ya pelajaran yang bisa kita ambil dari seseorang yang ternyata dengan dididik kayak gitu hasilnya begitu ya. Hal yang aku pelajari lainnya adalah yang kedua tentang human, bahwa orang itu ada sisi baiknya ada sisi buruknya. Ternyata Senja ini dapat keduanya dari efek sisi baik dan sisi buruk. Oke, kita bahas yang satu. Yang peran yang dimainkan Lee Min Ho ini, sisi baiknya dia ini dalam bekerja loyal, terus adil dan sebagainya. Dan dia tuh kalau merayu-rayu baik gitu ya kan. Sisi buruknya dia membohongi juga gitu. Jadi kayak Senja ini dapat kesenangan sekaligus dapat kesedihan gitu dari si orang yang menghamilinya. Terus yang kedua, dari suaminya Senja. Suaminya itu dia punya sisi baik di mana dia ingin menikahi, ya udah jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Dia menerima apa adanya. Dia menikahi nih, tapi sisi buruknya dia menyembunyikan fakta bahwa dirinya tuh nggak baik gitu. Bahwa dirinya itu penghasut, dirinya efek baik dan buruk dari orang lain itu diterima juga oleh Senja gitu. Jadi peran Senja ini mendapatkan kebaikan dan keburukan dari orang yang datang ke hidup dia gitu. Setelah dia menikah pun masih ada banyak yang harus diusahakan gitu. Masih susah aja hidupnya gitu, kayak harus dagang, harus sabar dengan kemiskinan. Itu tuh kayak ngena banget di kita juga gitu ya, sebagai kehidupan kita di sini, apalagi yang ngerantau gitu. Nggak segampang itu loh hidup gitu, nggak segampang itu juga untuk bertahan. Jadi intinya film ini sesuai dengan judulnya, Pachinko, intinya itu adalah games kan, games yang dia itu perjudian intinya. Jadi kamu keluarin modal, nah terus ntar dia mau kalah mau menang itu ya udah resiko kamu gitu. Itu digambarkan dengan kehidupan Senja yang juga kayak gitu. Dia punya keberanian, dia bisa ambil, ya udah berani aja gitu. Tapi yang namanya melangkah ya gitu ya, selalu ada kebaikan yang kita dapat juga keburukan yang kita dapat juga, tergantung kita menyikapinya juga gitu. So itu aja guys yang bisa aku tarik dari kisah kali ini. Cukup seru dan sangat sangat mendidik banget, sangat menghidupkan hati dan ngajak mikir banget ini gitu. Ternyata Korea kayak gitu ya dulunya gitu. Ternyata kenapa dia sampai sekarang bisa kayak gini di negara yang sangat maju sekarang gitu ya. Itu karena apa gitu. Ternyata dia juga pernah mengalami hal-hal yang ya serumit itu. Oke guys, makasih udah nonton. Aku seneng banget bisa ceritain drakor lagi. Dan kalau kamu punya drakor yang lebih bagus daripada ini, biar aku review, rekomen ya di bawah. Terus kalau kamu yang baru pertama kali ketemu aku, kamu bisa lihat video perkenalan aku. Kasih. See you. Bye.